bagaimana menghubungkan antara sektor politik, ekonomi, kemudian itu tidak terlepas dari landasan hukum. Nah, landasan dasar kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang paling relevan dan hari ini yang selalu menjadi perbincangan di berbagai macam kalangan yaitu terkait konstitusi ekonomi. Kalau Prof dalam pidato-pidatonya bagaimana membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain dalam konstitusinya itu berbicara soal hukum dan politik, tetapi di Indonesia itu berbeda, yaitu hukum, politik dan ekonomi yang tercantum dalam atau termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan Prof. Ya, benar. Jadi di konstitusi negara lain seperti misalnya Amerika dan negara-negara yang mengikuti pola penyusunan pembuatan konstitusi kayak Amerika, itu materi yang diatur di dalam naskah konstitusi itu pada umumnya hanya urusan politik. Gitu. Tidak ada yang mengatur ekonomi. Itu tradisi yang berbeda di beberapa negara Eropa Timur. Nah, ada. Nah, kita meskipun sejak awal ya, kita kan bukan negara Eropa Timur. Bukan, kita Indonesia. Kita anti komunis gitu, kan. Tapi pasal-pasal undang-undang dasarnya mengatur soal ekonomi. Bahkan sesudah reformasi kita pertegas bab 14. Judulnya Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Nah, karena itu saya sering menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya political constitution, tapi juga economic constitution. Jadi ada bab khusus mengenai perekonomian. Nah, malah lebih dari itu, di luar bab itu juga ada misalnya pasal 23 mengatur mengenai keuangan negara, mengatur mengenai bank sentral, mengatur mengenai BPK. Bahkan lebih khusus lagi, itu ada ketentuan pasal 23 yang waktu reformasi tidak mengalami perubahan. Walaupun itu sempat jadi debatable ya? Masih asli. Sejak tahun 45. Tapi karena reformasi ada tambahan-tambahan, maka pasal 23 itu berubah nomornya. Jadi 23B. Nah, dulu nggak ada. Nah, bunyinya itu misalnya ya, tegas disebut macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Kalau orang mempelajari sejarah kenapa bunyinya kayak gitu, waktu di BPU PKI dulu diperdebatkan, Bung Hatta dan lain-lain itu mengusulkan supaya ketentuan ini untuk memastikan harga mata uang itu jangan naik turun, tidak beraturan, dan itu akan merugikan rakyat.